Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa hidup itu sebetulnya yang paling penting menghayati kebenaran. Mengapa ini penting? Karena kita sejak kecil diajari untuk melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu menurut orang tua, menurut masyarakat. Namun di situ ada persoalan karena seringkali apa yang menurut orang tua, menurut masyarakat tidak selalu cocok menurut suara hati anak. Karena anak memang pada waktu mulai kita semua itu masih murni. Lalu kemudian di dalam kemurnian itu ada dorongan-dorongan alami yang berasal dari Tuhan tentu. Dorongan untuk mengasihi, untuk menerima, untuk mengagumi, dan juga untuk merasa khawatir dan takut secara alami. Tetapi kemudian dari orang tua, dari masyarakat, dari pendidikan, kita diarahkan untuk takut pada sesuatu yang menurut orang tua dan juga masyarakat menakutkan. Untuk bergembira menurut orang tua dan masyarakat menggembirakan. Tetapi itu belum tentu sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang bergerak di hati anak. Lama-lama anak ikut karena memang ini adalah kehendak, keinginan orang tua yang tentu baik maksudnya. Masyarakat juga baik. Lalu kemudian anak itu ikut, bahkan juga dengan sekolah dan pendidikan dia ikut. Sampai kemudian dia tidak tahu lagi tentang kehidupan lain. Dan itulah kehidupan yang dia miliki berdasarkan pendidikannya. Suatu ketika dia mengikuti terus di dalam pendidikan itu, kemudian sekolah, kemudian bekerja, dan kemudian berusaha untuk sungguh-sungguh sukses. Tetapi semuanya berdasarkan apa yang digariskan dan diajarkan. Ketika kemudian dia gagal menurut pengajaran itu, tidak berhasil, tidak mendapatkan pekerjaan misalnya, lalu dia tidak tahu lagi bagaimana harus hidup, karena sejak kecil dia sudah diarahkan untuk ke arah sebagaimana yang normal oleh masyarakat diajarkan, yaitu misalnya harus bekerja, dan ketika dia kemudian gagal, tidak mendapatkan pekerjaan, dia kemudian lumpuh, seperti tidak bisa hidup. Dan memang kemudian tidak bisa hidup, karena dia tidak mempunyai keterampilan hidup yang lain selain yang diajarkan. Kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh inisiatif alternatif kehidupan sudah lama tidak dia pikirkan. Dia sudah mempercayakan sepenuhnya bahwa ajaran orang tua dan masyarakat itu 100% benar. Sehingga inisiatif dari dalam kreativitas kemudian mulai berkurang karena dia mengarahkan seluruh perhatiannya pada sebuah jenis kehidupan yang sudah diajarkan oleh orang tua dan masyarakat. Ketika masyarakat gagal, ketika pekerjaan tidak tersedia, ketika sistem politik hancur, anak yang bertumbuh dalam konteks itu kemudian juga tidak tahu harus berbuat apa. Persoalannya sekarang adalah bahwa kehancuran itu tidak selalu berupa keruntuhan sistem, tidak harus berupa perang besar, tetapi sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi jelas bahwa itu kegagalan. Dalam arti tidak bisa memenuhi harapan terdalam kita.
Dan pada waktu itulah kesulitan besar muncul. Karena merasakan dan mengalami ada yang tidak beres dalam kehidupan ini, tapi tidak tahu, tidak bisa menunjuk itu apa. Yang ada adalah kebuntuan. Yang ada adalah perasaan tidak nyaman. Yang ada adalah sebuah kebosanan. Yang ada adalah ketidakpuasan, kegelisahan, tapi tidak tahu apa yang keliru. Karena kemudian kita tidak tahu lagi kehidupan lain selain yang kita jalani. Mungkin suatu ketika ada dorongan, saya mau meninggalkan ini semua. Tetapi juga kemudian gamang. Karena ketika dia harus meninggalkan semuanya, dia tidak tahu mesti buat apa. Meskipun dia merasakan dan mengalami bahwa kehidupan yang sekarang ini membosankan, tidak memenuhi harapan-harapan yang terdalam di dalam dirinya, dan somehow itu sebuah kegagalan, ketidakpuasan. Padahal Tuhan datang untuk membawa kehidupan di dalam kepenuhannya, tetapi tidak berani meninggalkan hal itu karena hal lain itu lebih menakutkan karena dia tidak kenal. Karena itu banyak yang memilih tetap bertahan menjalani kehidupan yang dia kenal meskipun itu tidak memuaskan. Meskipun itu adalah kegagalan yang tidak sepenuhnya jelas. Dan itu yang sekarang ini sedang terjadi. Sistem kapitalisme ternyata gagal. Sosialisme juga gagal. Pemerintahan yang berdasarkan kerajaan juga tidak berhasil. Demokrasi jelas sampai sekarang tidak ada hasilnya apa-apa. Sistem masyarakat yang sebetulnya saling membantu dan menolong juga tidak berhasil. Tetapi menempuh jalan lain untuk hidup sendiri dalam kebebasan, menolak segala macam kemajuan, itu juga menakutkan. Nah, di sini dibutuhkan sebuah kesadaran bahwa kitalah yang seharusnya fokus bukan pada sesuatu yang ada di luar kita, pada sistem pemerintahan, pada sistem masyarakat, pada sistem demokrasi, pada sistem pendidikan, semua yang ada di luar, tetapi fokus pada pertumbuhan pribadi di dalam. Sehingga kemudian menyadari diri dan menjadi lebih terbuka, melihat kehidupan secara lebih luas, tidak terbatas oleh pikiran, oleh sistem, oleh pengajaran, oleh apa yang normal menurut masyarakat, apa yang normal menurut tradisi. Karena tradisi dan masyarakat sendiri dalam keadaan yang goyah. Dan justru saat ini adalah saat kita membuka diri bahwa ada kemungkinan-kemungkinan kehidupan yang lain selain kehidupan yang kita jalani, yang ternyata de facto kita alami tidak memuaskan. Bahkan entah bagaimana kita tetap mengalami ketidakpuasan, kekosongan. Banyak sekali jadwal yang padat, penuh, tetapi hati kosong. Relasi-relasi ternyata juga gagal. Dan disitulah kita perlu sekarang mengubah perspektif. Arahnya tidak lagi keluar, menyalahkan sistem dan mengalami diri sebagai korban, tetapi masuk ke dalam, terus bertumbuh, semakin terbuka, semakin mengasihi, semakin bisa menerima segala-galanya, dan semakin sadar bahwa kita bisa mengatasi semuanya, bisa mentransendensi apa saja yang kelihatan, karena kita adalah spiritual being dengan human expressions. Sebagai spiritual being, tentu kita tidak terbatas. Tidak terbatas pada bentuk, tidak terbatas pada waktu, bahkan tidak terbatas oleh pikiran. Disitulah kemudian kita menemukan secercah harapan bahwa kita bukan korban, tetapi sumber.
Kalau kita tidak menemukan kepenuhan, kita yang membawa kepenuhan itu. Kalau kita tidak menemukan kepuasan, kita yang memberi kepuasan itu. Kalau kita melihat kegagalan, kita yang menjadi solusinya. Tetapi arahnya kemudian ke dalam. Arahnya kemudian adalah pertumbuhan pribadi dan kemudian mengambil perspektif bukan sebagai korban tetapi sebagai sumber. Bukan sebagai physical being tetapi sebagai spiritual being. Hidup di dalam roh, hidup di dalam kasih, dan sadar kitalah kasih itu, kitalah sukacita yang kita cari sendiri, dan kemudian kita mewartakannya menjadi sumber kedamaian, sumber harapan, sumber sukacita, dan sumber cinta kasih. Pada saat itulah kita bisa menghadirkan Tuhan, karena kemudian kita masuk dan hidup di dalam Tuhan. Barang siapa mengasihi, dia tinggal di dalam Allah, dan Allah tinggal di dalam dia. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.